Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifil Fatahu, NIM 1905-9091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi dengan NIM 19059099. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis manajemen risiko pada industri perbankan. Materi yang pertama itu tentang definisi risiko perbankan. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan bergerak di bidang keuangan. Yang kedua, bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor dan impor, jual beli falas, dan segala aktivitas yang terkait. Yang kedua, bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan transaksi internasional. Bank tersebut bisa menjadi bank devisa jika ia dapat memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Selanjutnya, materi yang ketiga, tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah perbankan. Pembinaan. Pada kondisi ini, pemerintah sifatnya akan masih menganggap bank tersebut membutuhkan pembinaan, baik pembinaan pada sisi keuangan maupun non-keuangan, guna menstabilkan kembalinya posisi ke arah yang diharapkan. Yang B, tindak lanjut pengawasan bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia bertugas melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan dari bank tersebut dan bagaimana ia menyelesaikan berbagai permasalahannya, serta suatu yang menyangkut kemampuannya menciptakan likuiditas sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. C, likuidasi bank. Pada kondisi ini, Bank Indonesia telah menundingkan secara mendalam bersama pemerintah untuk melakukan kebijakan likuidasi atau menghentikan aktivitas bank tersebut. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan perbankan dalam menghindari risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kreditur. Yang kedua, risiko pasar, yang merupakan risiko yang disebabkan karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi di luar yang prediksi, sehingga kondisi tersebut membuat pihak bank mengalami kerugian. Ada dua faktor penyebab risiko pasar. Yang pertama yaitu risiko nilai tukar, merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing di pasaran internasional, sehingga perubahan ini mempengaruhi kondisi yang tidak pasti pada nilai perusahaan. Yang kedua, risiko tingkat bunga, yaitu risiko yang disebabkan karena berubahnya tingkat suku bunga yang menyebabkan perusahaan menghadapi dua risiko, yaitu satu, risiko perubahan pendapatan, di mana perubahan itu menyebabkan berubah atau berkurangnya nilai yang diharapkan. Yang kedua, risiko perubahan nilai pasar, yaitu terjadinya penurunan nilai pasar. Selanjutnya, risiko operasional. Ia merupakan risiko yang timbul karena faktor internal bank sendiri, seperti kesalahan sistem komputer, human error, dan lain sebagainya, sehingga kejadian seperti itu telah menyebabkan timbulnya kerugian pada bank tersebut. Yang keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan, dan lainnya. Dari keempat risiko tersebut, risiko yang terbesar yang dialami oleh pihak bank adalah risiko kredit, karena banyaknya yang mengalami take over atau dibekukan operasinya yang disebabkan timbulnya angka kredit macet dalam jumlah yang tinggi.
Selanjutnya, pengawasan perbankan sebagai bagian menghindari risiko. Pengawasan terbagi dua. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh internal perusahaan. Pengawasan internal dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Sistem Pengawasan Melekat. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perusahaan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak Bank Sentral atau Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter. Selanjutnya, antisipasi perbankan dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Yang pertama yaitu general awareness. Seluruh pegawai bank harus mempunyai kesadaran tentang terjadinya kejahatan dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua, good understanding. Pemahaman tentang perlunya pedoman standar pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan dan operasional perbankan. Yang ketiga, risk assessment. Mencantumkan kemungkinan terjadinya kejahatan pada penilaian risiko bisnis. Yang keempat, dynamic prevention. Pengawasan berbasis risiko yang berfungsi sebagai alat utama mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, proactive detection. Itu suatu organisasi perlu memahami kejahatan, risiko yang akan timbul akibat secara proaktif, dan bagaimana kejahatan tersebut dapat ditangani. Yang keenam, investigasi. Setiap bank harus memiliki tim investigasi yang mampu melakukan investigasi pada kasus yang terjadi. Selanjutnya, memperhitungkan biaya risiko perbankan. Ada dua cara untuk menghitung biaya risiko perusahaan perbankan. Yang pertama, biaya risiko dihitung dengan mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang benar-benar terjadi, yaitu dengan mengumpulkan seluruh debitur yang mengalami tunggakan kredit selama ini. Yang kedua, biaya risiko dihitung dengan cara melihat beberapa total angka pinjaman yang dihapus-bukukan terhadap rata-rata angka residu pinjamannya, di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Randi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.